Ini penting ya Bapak Ibu, kalau ada adzan didengarkan adzan. Berhenti dulu dari kesibukan, dengarkan adzan. Kemudian dijawab adzan itu. Ada satu riwayat hadis yang ini kalau kita juga amalkan menyebabkan kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Hadis dari riwayat Imam Muslim. Idza sami'tum al-muadzin, kalau kalian mendengar muadzin, para orang yang mengumandangkan adzan itu sedang beradzan, faqulu mislama yaqul, maka katakanlah sebagaimana yang diucapkan para muadzin. Maka nanti ada tata cara menjawab adzan. Ya, summa shallu alayya. Setelah adzan kita jawab selesai, Allahu akbar kita ikuti. Nanti kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya pun punapa Bapak Ibu? La haula wala quwata illa billah. Kemudian kita setelah adzan ini bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk tadi misalnya sholawat Ibrahimiyah juga boleh. Ya. Jadi setelah sholawat, setelah membaca adzan, kemudian setelah menjawab adzan, kemudian kita bersolawat kepada Nabi. Ya. Apa faedahnya? Sallallahu alaihi biha asyran. Maka orang yang menjawab adzan kemudian membaca sholawat dengan sekali sholawat, bersolawat kepadanya 10 kali sholawat. Summa saluli al wasilah. Kemudian kita diperintahkan oleh Nabi untuk membaca doa sesudah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was shalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil lati wa'atta. Barang siapa yang melakukan ini, apa kata Nabi? Faman sa'alallahu li al-wasilah halat lahu syafaati. Barang siapa yang membaca doa setelah adzan tadi, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Halal baginya mendapatkan syafaatku kelak di yaumul akhir. Maka Bapak Ibu, ini amalan luar biasa ya, menjawab adzan ini. Tidak hanya menjawabnya, kita bersalawat kepada Nabi, ada keutamanya sendiri. Sampai kita lanjutkan doa setelah adzan, inilah yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini Bapak Ibu ngapunten nggih, dari hadis ini kita bisa pahami beberapa hukum. Yang pertama, bahwa tidak ada anjuran sebelum adzan itu membaca sholawat. Karena anjuran untuk membaca sholawat, dan ini pun anjurannya untuk orang yang mendengar adzan itu di akhir adzan. Sebagaimana dulu Bilal bin Rabah ketika adzan, muadzinnya Nabi namanya Bilal bin Rabah ini kalau adzan sudah langsung mengawalinya dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak dimulai dulu dengan membaca sholawat. Ngaten nggih? Jadi menjadi membaca sholawat yang tidak dibolehkan adalah ketika sebelum adzan. Kadang-kadang ngapunten nggih, kadang-kadang kan terus berpikir, "Duh, apa salah yang mau maca sholawat?" Kan ngaten nggih. Niki kan ibadah besar kan nggih sholawat niki. Napa salah yang maca sholawat sak derenge adzan? Salahipun mboten mau sholawatipun. Salahipun inggih menika menempatkan, mengkhususkan bacaan sholawat sebelum adzan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak menyalahkan bacaan sholawatnya, mboten. Tapi menempatkan bacaan sholawat sebelum adzan ini yang tidak pernah ada perintahnya dari Nabi. Dan Nabi kalau nggak memerintahkan itu yang terbaik. Masa kita mau lebih pintar dari Nabi, kan nggak mungkin. Kalau Nabi nggak mengajarkan, ya sudah. Apa adanya kita praktekkan, langsung takbir, kan kata. Maka anjuran untuk membaca sholawat bagi orang yang mendengarkan adzan itu letaknya adalah di akhir setelah kita menjawab adzan membaca sholawat. Kemudian yang kedua, mohon maaf ya Bapak Ibu, hadis untuk membaca sholawat setelah adzan itu bukan berarti memerintahkan kita untuk ngapunten membaca sholawatan, membaca puji-pujian setelah adzan. Dalam artian kemudian dikeraskan suaranya sambil menunggu qomat. Umumnya orang berdalil dengan hadis ini memerintahkan seolah-olah untuk menunggu datangnya iqamat itu melakukan apa istilah yang mriki nggih?
pujian, dengan sholawatan. Padahal perintah untuk melakukan sholawat, bacaan sholawat setelah adzan itu persis setelah adzan, dan kemudian kita membaca doa adzan selesai. Adapun nanti antara adzan dan iqamah, ibadah yang paling afdol kita lakukan adalah melakukan sholat. Bisa sholat tahiyatul masjid kalau kita baru datang, bisa sholat sunnah qobliyah kalau kita belum melakukannya. Karena Nabi mengatakan bainal adzan wal iqamah sholat. Di antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Maka ibadah yang afdol kita lakukan setelah adzan dan iqamah adalah melakukan sholat. Yang kedua, setelah sholat kok masih ada waktu sambil nunggu adzan, apa ibadah yang afdol yang lainnya? Berdoa. Dan doa yang diajarkan Nabi, doa yang tenang, doa yang lirih, khusyuk, tidak dengan mengeraskan suara. Karena waktu yang mustajab, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang berdoa, diantaranya adalah waktu antara adzan dan iqamah. Maka mestinya kita manfaatkan betul waktu antara adzan dan iqamah. Setelah sholat qobliyah kok masih ada waktu untuk berdoa, maka kita gunakan banyak berdoa.